Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatun Hasanah, NIM E2019-22558, kelas Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan mereview 5 video dari teman-teman saya yang telah mereka presentasikan sebelumnya. Yang pertama, video dari Nida Ainun dengan materi Sistem Politik Kemasyarakatan dan Sistem Kepercayaan dan Kebudayaan Arab Pra-Islam. Kondisi politik. Model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi pada kesukuan atau model kabilah. Kabilah itu sendiri artinya adalah pemerintah kecil yang asas eksistensi politiknya itu adalah satuan fanatisme atau adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar kabilah. Kekuasaan yang berlaku pada saat itu adalah kekuasaan diktator, yang mana pada saat itu banyak hak yang terabaikan. Kemudian rakyat diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan pada pemerintah. Kemudian para pemimpin menggunakan kekayaannya itu untuk berfoya-foya tanpa memikirkan nasib para rakyatnya. Kemudian untuk kondisi rakyatnya, ada dua rakyat pada saat itu, ada dua bagian, yaitu rakyat kota dan rakyat gurun. Rakyat kota itu sendiri tempat tinggalnya sudah menetap dan mengenal tata cara mengelola tanah dan juga mengenal bagaimana cara berdagang. Untuk rakyat gurun pada saat itu tempat tinggalnya masih berpindah-pindah dan mereka mengembala domba dan juga keledai dan berburu untuk makanannya dan juga menyerang musuh. Video kedua yaitu dari Bariul Fajri dengan materi Islam Nusantara. Islam Nusantara itu sendiri yaitu Islam yang dipahami kemudian dipraktekkan, diinterialisasi kehidupan masyarakat, atau Islam yang berada di kawasan Asia Tenggara. Konsep dasar Islam Nusantara yang pertama hanya menghasilkan praktek, kedua membuat Islam mengalami jawanisasi. Kemudian tokoh-tokoh penggagas dalam Islam Nusantara yang pertama ada Abdurrahman Wahid, kedua Abu Ya Syafi'i, ketiga Mustafa Bisri, keempat Quraisy Shihab, dan kelima Ahmad Muafiq. Metode Islam Nusantara dilakukan dengan cara yang unik, dengan cara menyesuaikan pada budaya masing-masing. Video ketiga dari Nur Nadiratul Lailiyah dengan materi peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Masa Bani Umayyah melanjutkan perjuangan setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir dalam Islam. Khulafaur Rasyidin didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nama dinasti ini diambil dari tokoh Umayyah bin Abdul Asyam. Khalifah pada saat itu memiliki kemampuan dan akhlak yang berbeda-beda. Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri Bani Umayyah, banyak membantu para khalifah yang berjuang melanjutkan perjuangan-perjuangan dakwah Rasulullah SAW agar peradaban Islam juga berkembang pesat hingga banyak orang yang mengenal Islam dan bagaimana perkembangan peradaban Islam. Video keempat dari Zamzami dengan materi Perang Salib. Perang Salib adalah perang yang terjadi di masa lalu antara umat Islam dengan umat Kristen. Perang ini disebut dengan Perang Suci oleh umat Kristen karena ekspedisi militer milik orang-orang Kristen pada saat itu menggunakan simbol salib sebagai atribut pemersatu. Kemudian sebab terjadinya Perang Salib. Yang pertama faktor agama atau hilangnya kemerdekaan Kristen untuk beribadah ke Yerusalem pada saat itu. Kedua faktor politik, ketiga faktor ekonomi. Dan untuk faktor terjadinya Perang Salib, yang pertama adalah lemahnya pemersatuan umat Islam. Kedua, banyak berdirinya kerajaan-kerajaan baru di Eropa. Pada akhirnya, pasukan Kristen mengalami kehancuran dan kekalahan dalam perang salib tersebut. Namun, terdapat hikmah yang terjadi pada perang tersebut, yaitu pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan-kebudayaan Islam pada saat itu. Video terakhir atau video kelima dari Laila Afkarina Ifada dengan materi Islam Nusantara. Seseorang intelektual muslim ternama mengatakan Islam Nusantara bukanlah nama yang baru muncul. Islam Nusantara mengacu pada gagasan kepulauan yang mencakup Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, atau biasa disebut dengan Islam Asia Tenggara. Islam Nusantara bukanlah aliran Islam yang baru atau agama baru. Islam Nusantara adalah cara mendalami dan memahami
dan menjalankan Islam yang dilakukan oleh bangsa Nusantara sehingga menjadi sistem nilai tradisi dan menjadi budaya Islam yang khas Nusantara. Tokoh-tokoh penggagas Islam Nusantara yaitu yang pertama Syekh Abdul Malik, kedua Habib Ali bin Husain Al-Attas, ketiga Habib Ali Al-Habsyi, dan yang terakhir Syekh Kholili. Baik, sekian review dari saya tentang 5 video dari teman-teman yang telah dijelaskan sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.